Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Basir SAG MH, NIDN 09 12 09 7602. Sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur Makassar. TMT terhitung tahun 2013. Baiklah, saya akan mempresentasikan deskripsi mata kuliah yang saya ajarkan pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur Makassar, yaitu mata kuliah Hukum Islam. Mata kuliah Hukum Islam dengan kode mata kuliah 3HU203 yang diajarkan pada semester genap atau semester 2 dengan bobot SKS 3 SKS. Mata kuliah Hukum Islam ini adalah mata kuliah yang membahas tentang persoalan perkawinan. Karena perkawinan merupakan hal yang terjadi di masyarakat dan merupakan sunnatullah dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, mata kuliah ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa di dalam memahami dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan masalah perkawinan yang terjadi di dalam masyarakat. Substansi pokok pembahasan dalam perkuliahan ini adalah membahas tentang keberadaan perkawinan di Indonesia yang meliputi syarat sahnya perkawinan, rukun pernikahan, tujuan pernikahan, wali nikah, ijab dan kabul, hak dan kewajiban sebagai suami istri, putusnya perkawinan, dan akibat hukum dari putusnya perkawinan tersebut. Mata kuliah ini juga akan membahas berbagai aspek dari hukum keluarga, misalnya perkawinan, pengangkatan anak atau adopsi, poligami, pencatatan perkawinan. Kemudian di akhir pertemuan mahasiswa akan diminta untuk mendiskusikan berbagai persoalan yang kontemporer yang terjadi serta yang berkaitan dengan undang-undang perkawinan di Indonesia itu sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Tujuan interaksional. Mata kuliah ini dirancang dalam 16 kali pertemuan. Setelah mengikuti mata kuliah Hukum Islam ini, diharapkan kepada mahasiswa untuk mampu memahami pengertian perkawinan dan sumber hukum perkawinan di Indonesia. Mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan keberadaan hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku sebelum tahun 1975. Mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan sejarah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta perubahan menjadi undang-undang yang terbaru, revisi daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan berbagai aspek dalam perkawinan, termasuk di dalamnya adalah aspek persiapan sebelum pernikahan, tujuan pernikahan, macam-macam dan jenis pernikahan itu sendiri, rukun dan syarat sahnya pernikahan, larangan dan pencegahan pernikahan, serta perjanjian-perjanjian di dalam pernikahan. Mahasiswa diharapkan untuk mampu menjelaskan dasar hukum dari rukun nikah dan akad nikah. Mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan apa yang menjadi sah dan batalnya akad nikah serta apa itu sigat nikah. Diharapkan kepada mahasiswa untuk menjelaskan keberadaan wali nikah dan saksi di dalam pernikahan. Diharapkan kepada mahasiswa untuk mampu menjelaskan tentang pentingnya pencatatan dalam suatu perkawinan. Karena kenapa?
perkawinan yang tidak dicatat itu meskipun secara agama sah, tetapi menurut undang-undang itu tidak pernah diakui dan akan menimbulkan akibat hukum. Diharapkan kepada mahasiswa untuk mampu menyelesaikan dan menjelaskan berbagai macam contoh yang terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Diharapkan kepada mahasiswa untuk mampu menjelaskan berbagai bentuk putusnya perkawinan dan apa akibat hukumnya. Diharapkan kepada mahasiswa untuk dapat menjelaskan bagaimana tata cara perceraian menurut hukum Islam. Diharapkan kepada mahasiswa untuk dapat menjelaskan apa yang menjadi syarat sah dan akibat hukum dari perceraian itu sendiri. Selanjutnya, setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan kepada mahasiswa untuk dapat menjelaskan apa yang menjadi dasar-dasar hukum dan bagaimana tata cara pelaksanaan perceraian menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya hukum Islam yang membahas tentang perkawinan dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Kemudian setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan kepada mahasiswa itu sendiri untuk dapat menjelaskan berbagai aspek yang terkait dengan hukum perkawinan. Kemudian diharapkan kepada mahasiswa untuk mampu menjelaskan tentang nikah siri, atau di dalam bahasa kita adalah nikah yang tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah atau PPN. Secara otomatis pernikahan siri itu sah menurut agama, tetapi menurut undang-undang tidak pernah diakui keberadaannya. Kemudian apa yang menjadi akibat hukum dari pernikahan siri itu sendiri terhadap kedua pelaku nikah siri. Kemudian setelah menyelesaikan perkuliahan ini, diharapkan kepada mahasiswa untuk mampu menjelaskan tentang harta bersama dari perkawinan serta akibat hukum terhadap harta bersama setelah terjadinya perceraian atau putusnya perkawinan antara istri dengan suaminya tentang harta bersamanya. Kemudian setelah mengikuti perkuliahan, diharapkan kepada mahasiswa untuk dapat menjelaskan tentang pemeliharaan anak atau yang kita kenal dengan hadana, apa yang menjadi nafkah anak, kemudian aspek hukum perwalian, aspek hukum pengangkatan anak ataupun adopsi. Kemudian strategi perkuliahan yang saya pergunakan di dalam memberikan mata kuliah ini kepada mahasiswa saya, khususnya pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, saya mengkombinasikan berbagai macam metode. Misalnya metode ceramah, sumbang saran, diskusi, serta student center learning. Dengan harapan bahwa mahasiswa itu nantinya akan mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai materi perkuliahan yang saya berikan kepadanya. Jadi tidak hanya memakai metode ceramah saja, tidak hanya memakai metode diskusi atau memberikan tugas saja dan lain sebagainya, tetapi mengkombinkan berbagai macam metode. Kemudian metode ceramah yang digunakan tidak lain kami memberikan arahan serta pemahaman kepada mahasiswa tentang pokok bahasan yang saya berikan serta sub pokok bahasan itu sendiri. Sedangkan metode sumbang saran digunakan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam menyampaikan gagasan-gagasan atau pikiran-pikiran mahasiswa sendiri, terkhusus persoalan-persoalan perkawinan. Kemudian metode yang saya pakai dalam pengajaran mata kuliah hukum Islam pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur ini adalah kedua metode diperkaya dengan metode diskusi dan student center learning, di mana diselenggarakan pada beberapa pokok pembahasan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam bekerja secara personal maupun secara kelompok atau teamwork. Kemudian metode ini juga akan melatih kepada mahasiswa kami bagaimana mampu berbicara dan menyampaikan gagasan-gagasannya di hadapan publik, atau ketika mereka nanti diuji di masyarakat, bagaimana mereka mampu menjelaskan
materi tentang hukum Islam yang berkaitan dengan perkawinan itu sendiri. Misalnya, apa yang dimaksud dengan nikah siri, apa yang dimaksud dengan wali, siapa-siapa yang termasuk dengan wali, apa yang menjadi larangan-larangan perkawinan, dan lain sebagainya. Tugas perkuliahan. Yang pertama, setiap bahan perkuliahan sebagaimana yang disebutkan pada agenda perkuliahan atau jadwal program kuliah, mahasiswa secara mandiri diwajibkan untuk menyerahkan 2 makalah yang berkaitan dengan perkawinan yang nantinya akan dapat menjadi literatur bagi mahasiswa itu sendiri, kemudian menjadi literatur bagi dosen pengampu mata kuliah itu, khususnya mata kuliah hukum Islam. Artikel sebagaimana dimaksud di atas diharapkan bagaimana mahasiswa itu dapat menelusuri sumber-sumber sebagai referensi yang akurat. Jangan sampai mahasiswa membuat karya ilmiah tetapi tidak ada sumber yang jelas. Kemudian saya juga melaksanakan perkuliahan ini dengan metode kuis sebagai tugas mahasiswa. Kuis ini diselenggarakan pada pertemuan keempat atau kelima. Karena di mana pertemuan pertama, kedua, dan ketiga biasanya saya berikan materi pokok, kemudian materi pertemuan keempat dan seterusnya saya sudah memberikan kuis-kuis, tidak lain adalah yang berkaitan dengan materi pembahasan mata kuliah hukum Islam sendiri, yaitu tentang perkawinan. Ujian tengah semester atau UTS akan diadakan sesuai dengan jadwal atau kalender akademik semester berjalan, bisa berbentuk esai, bisa juga dalam bentuk evaluasi yang lainnya. Pelaksanaan ujian akhir semester akan diadakan sesuai dengan jadwal kalender akademik yang berjalan, bisa berbentuk esai dan lain sebagainya. Capaian prestasi mahasiswa itu sendiri di dalam mengikuti mata kuliah hukum Islam akan dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah dengan aspek yang pertama, kuis. Kuis itu dengan bobot 15%. Kemudian yang menjadi penilaian atau kriteria penilaian saya sebagai dosen penanggung jawab mata kuliah ini adalah memberikan tugas secara terstruktur dengan bobot nilai 20%. Kemudian penilaian selanjutnya sebagai dosen penanggung jawab mata kuliah hukum Islam tidak lain adalah ujian tengah semester, kami berikan bobot 25%. Kemudian kriteria penilaian terakhir itu adalah ujian akhir semester, kami berikan bobot nilai 40%. Jadi ketika di total 15% dari kuis, 20% dari tugas terstruktur, dan 25% dari ujian tengah semester, kemudian ujian akhir semester 40% dengan jumlah 100%. Selain memperhatikan aspek-aspek sebagaimana yang saya sampaikan, penilaian mata kuliah ini juga memperhatikan aspek yang terpenting menurut saya sebagai dosen penanggung jawab mata kuliah ini adalah penilaian akhlakul karimahnya, etika moral, kedisiplinan, serta partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran secara keseluruhan. Dapat kami simpulkan bahwa sekalipun mahasiswa kami berikan nilai 100%, kalau mereka memiliki etika, akhlak, dan moral yang tidak bagus, maka ketika mereka diuji di masyarakat luas, dianggap itu adalah kegagalan yang sangat luar biasa. Jadi saya kombinkan antara penilaian secara akademik, kemudian penilaian yang lainnya, terutama persoalan akhlaknya dan etika moral, baik terhadap temannya maupun terhadap dosen dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Anak-anakku sekalian, baiklah kita mulai mata kuliah kita, yaitu mata kuliah hukum Islam pada pembahasan hukum perkawinan di Indonesia. Oke, kita masuk ke yang pertama, pengertian perkawinan. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Tujuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi,
aman, tentram, bahagia dan kekal, atau dalam bahasa agamanya sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian kalau menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Anak sekalian, jadi inilah pengertian yang saya ambil sebagai referensi pada mata kuliah kita. Jadi perkawinan itu tidak lain adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan memiliki tujuan, bukan tujuan hanya sementara, tetapi tujuan jangka panjang dunia dan akhirat. Kemudian di dalam perkawinan itu melibatkan Tuhan. Nah, inilah konsep perbedaannya antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Nah, biasa ada orang berkata, apa perbedaan antara pernikahan dan perkawinan? Sebenarnya secara substansi itu adalah sama, tetapi segi bahasa itu yang berbeda. Sebaiknya yang kita pakai adalah pernikahan. Kalau manusia itu adalah menikah, kalau binatang itu adalah kawin. Kenapa menikah? Karena menikah ada prosesi yang diatur oleh undang-undang dan diatur oleh agama. Kemudian di sub-pokok pembahasan yang kedua adalah sumber hukum perkawinan di Indonesia. Yang pertama, sumber hukum perkawinan di Indonesia itu adalah Al-Quran. Ayat-ayat tentang perkawinan dapat kita lihat pada dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersungguh-sungguh lita'arafu, untuk saling mengenal. Kemudian sumber yang kedua, perkawinan untuk mewujudkan kedamaian dan ketenteraman hidup dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Sebagai referensi surah Ar-Rum ayat 21, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ialah menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dia menjadikan di antara kamu kasih sayang. Baiklah, anak sekalian, ada yang bertanya sebelum kita lanjutkan materi? Saya Pak. Oke, silakan. Ya, terkait dengan poin A tadi tentang perkawinan, ada di situ yang Bapak jelaskan tentang ikatan dan lahir dan batin. Di sini yang ingin saya tanyakan adalah mengapa dalam sebuah perkawinan itu harus memiliki ikatan lahir dan batin? Oke, bagus pertanyaannya. Kenapa dalam suatu perkawinan itu ada ikatan lahir batin? Tidak hanya lahiriah atau hanya batiniah. Karena perkawinan itu melibatkan lahir dan batiniahnya. Artinya menikah itu bukan hanya kepentingan atau konsumsi seksual saja, tetapi untuk kepentingan jangka panjang. Itulah tadi mawaddatan warahmah, untuk membentuk kehidupan yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadi kalau kita hanya menikah karena persoalan lahiriahnya, misalnya Anda hari ini masih cantik sekali, tetapi suatu saat nanti di kemudian hari sudah memiliki anak, usia bertambah, itu sudah kodrat alam. Anda yang dahulunya cantik, pasti kecantikannya akan memudar. Kalau hanya mencintai laki-laki dan perempuan itu menikah karena persoalan lahiriahnya saja, itu bisa saja putus dan kandas pernikahan. Tetapi pernikahan itu lahir dan batin. Oke, bagaimana? Ya, paham Pak. Selanjutnya, ada lagi yang mau bertanya tentang materi kita hari ini? Oke, saya persilakan. Saya ingin bertanya, apakah pernikahan itu harus dengan laki-laki dan perempuan? Kenapa tidak bisa perempuan dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-laki? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Kenapa harus laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan? Saya berangkat dari satu teori keadilan Tuhan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan Maha Kuasa ketika menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Salah satu contoh,
Allah menciptakan hidup, apa pasangannya? Mati. Nah, ketika Allah menciptakan hidup tidak ada kematian, Allah tidak adil. Yang kedua, Allah menciptakan siang, apa pasangannya? Malam. Bayangkan kalau semuanya siang, tidak ada malam. Atau dibalik, malam semuanya tidak ada siangnya. Makanya ada siang berarti ada malam. Oke, ada hidup, ada mati. Nah, pasangan laki-laki adalah perempuan. Jadi kalau laki-laki mencari pasangan hidupnya, jangan mencari laki-laki, menantang teori keadilan Tuhan. Pasangan laki-laki adalah perempuan, itu sudah menjadi sunatullah dan akan membawa kebahagiaan. Orang berkata, Pak, saya tidak mau dia bisa sama laki-laki saja atau sama perempuan saja. Itu menantang teori keadilan Tuhan. Karena yang pertama kita harus lihat aspek kedepannya, orang menikah pasti mendapatkan keturunan. Yang kedua, kalau kita menikah untuk mendapatkan keturunan, bagaimana konsepnya kalau laki-laki sama laki-laki? Bagaimana perempuan dengan perempuan? Jadi itu merupakan kodrat manusia, saling membutuhkan laki-laki dan perempuan. Maka mereka disatukan melalui pintu nikah, maka insya Allah mawaddatan warahmah. Yang mau ditanyakan silakan. Ya, oke. Saya mau bertanya, apakah tujuan pernikahan? Apakah menikah saja itu hanya untuk mendapatkan anak saja? Oke. Tujuan pernikahan tidak lain adalah untuk membentuk kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah. Bukan hanya menikah itu untuk mendapatkan anak saja. Karena nyatanya banyak orang yang menikah, Tuhan tidak memberikan anak kepadanya. Tetapi itu bukan jaminan kebahagiaan. Makanya tadi lahir dan batin. Kalau orang menikah hanya untuk mendapatkan anak, tapi nyatanya banyak orang yang sudah mendapatkan anak, anaknya dibuang-buang. Jadi pernikahan itu intinya anak sekalian adalah untuk mendapatkan kebahagiaan kehidupan dunia dan insya Allah kehidupan akhirat selama-lamanya. Makanya pernikahan itu adalah hal yang sakral, melibatkan Tuhan di dalam pernikahan kita. Itulah kalau kita kembali kepada pasal yang pertama tadi, di pasal 1 Undang-Undang Nomor 174, ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita menikah melibatkan Tuhan. Nah, anak-anakku barangkali belum ada yang menikah. Biasa kalau misalnya Anda melihat pernikahan itu ada ijab dan kabul. Salah satu contoh misalnya diucapkan laki-laki, aku terima nikahnya si A binti ini dengan mas kawin sekian-sekian karena Allah. Nah, dengan karena Allahnya itu berarti melibatkan Tuhan. Oleh karena itu anak-anak sekalian, jangan pernah menyanyiakan pernikahan dan menganggap sepele, harus siap lahir dan batin. Kaitannya pertanyaan dengan teman tadi. Oke, bagaimana? Oke, makasih. Materi kita selanjutnya yaitu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan kompilasi hukum Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di pasal 1 ayat 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kompilasi pasal 2, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidha untuk menaati perintah Allah dan yang melakukannya merupakan ibadah. Nah, ini yang terpenting. Pernikahan itu adalah ibadah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir materi kita, unsur-unsur dalam pernikahan menurut undang-undang dan kompilasi hukum Islam, yaitu yang pertama unsurnya ikatan lahir batin. Jadi anak-anakku sekalian harus pahami, pernikahan itu ikatan lahir dan batin. Kemudian yang kedua, antara laki-laki dengan perempuan. Yang ketiga, membentuk kehidupan yang bahagia. Tidak ada artinya kalau kita menikah tidak bahagia. Oke. Kemudian yang keempat, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, artinya melibatkan Tuhan di dalam pernikahan kita. Inilah materi kita untuk hari ini. Sebelum kita akhiri materi kita, saya ingin anak-anakku sekalian, ada yang bisa menyimpulkan materi kita?
Saya Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Sahrul Gunawan Saputra. Ya, silakan Sarul. Kesimpulan yang saya dapat simpulkan tadi, yang pertama tentang pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di pasal 1 ayat 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kesimpulan yang kedua, sumber-sumber hukum perkawinan di Indonesia ada dua. Yang pertama dari Al-Quran dan yang kedua dari hadis. Kemudian yang ketiga, kesimpulan yang ketiga adalah dalam perkawinan menurut kompilasi hukum Islam, di dalam pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, yang melakukannya adalah merupakan ibadah. Adapun unsur-unsur dalam perkawinan menurut undang-undang dan kompilasi hukum Islam, yang pertama adalah ikatan lahir batin, dan yang kedua adalah antara pria dan wanita, dan yang ketiga membentuk kehidupan yang bahagia, dan yang keempat berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Itulah tadi kesimpulan yang disampaikan oleh Sarul. Itu menurut Bapak sudah luar biasa sekali. Oke, demikianlah materi kita hari ini tentang perkawinan di Indonesia. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapatkan insyaallah ilmu yang barokah. Doa dimulai. Ya, terima kasih kepada anak-anak sekalian. Inilah pertemuan kita hari ini tentang perkawinan Indonesia. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan maghfirah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi mata kuliah yang saya ampuh pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur Makassar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.